Di sini ada infografis mengenai flora normal dan implikasinya. Jadi di sini kita ada beberapa bagian yang harus kita ketahui, itu bagaimana flora normal di kulit, bagaimana flora normal di usus, flora normal di mulut, dan bagaimana dampak penggunaan antibiotik tidak tepat pada pasien. Jadi flora normal di kulit itu, yang pertama itu flora normal di kulit ini berperan untuk yang pertama menghambat pertumbuhan patogen. Jadi flora normal pada kulit ini dapat menghambat pertumbuhan patogen dengan bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan tempat melekatnya si patogen tersebut. Kemudian yang kedua, mengatur keseimbangan pH pada kulit. Jadi flora normal ini nantinya akan berfungsi untuk mengatur keseimbangan pH kulit sehingga membuat kulit itu lebih tahan lagi terhadap patogen. Kemudian yang ketiga, menghasilkan senyawa antimikroba. Jadi beberapa flora normal yang ada di kulit kita itu dapat menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat membantu melawan patogen. Kemudian fungsi dari flora normal di usus. Yang pertama itu dapat menghambat pertumbuhan patogen tentunya. Jadi flora normal di usus dapat menghambat pertumbuhan patogen dengan bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan tempat melekatnya. Sama seperti flora normal di kulit tadi. Kemudian yang kedua, flora normal di usus ini juga berfungsi sebagai penghasil vitamin. Nah, flora normal dapat menghasilkan vitamin seperti vitamin kalsium dan biotin. Kemudian yang ketiga, mengatur sistem imun pada tubuh kita. Jadi flora normal yang ada di usus kita itu dapat membantu mengatur sistem imun tubuh kita dengan memproduksi senyawa yang dapat merangsang respon imun tubuh kita. Kemudian flora normal di mulut. Jadi yang fungsi flora normal yang ada di mulut kita itu yang pertama tentunya dapat menghambat pertumbuhan patogen. Jadi flora normal yang di mulut itu dapat menghambat pertumbuhan patogen dengan bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan tempat melekatnya. Kemudian yang kedua, mengatur keseimbangan pH pada mulut kita, sehingga membuat mulut kita itu lebih tahan lagi terhadap patogen yang masuk. Kemudian yang ketiga, menghasilkan senyawa antimikroba. Jadi beberapa flora normal yang di mulut kita itu dapat menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat membantu melawan patogen. Kemudian bagaimana dampak penggunaan antibiotik tidak tepat? Yang pertama itu tentunya akan terjadi resistensi antibiotik. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik, sehingga si pengobatan menjadi tidak efektif karena penggunaan antibiotik tidak tepat tadi. Kemudian yang kedua, efek samping. Akan terjadinya efek samping. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu akan menyebabkan efek samping seperti diare, kemudian munculnya reaksi alergi. Kemudian yang ketiga itu akan terjadinya kerusakan flora normal yang ada di tubuh kita. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu dapat menyebabkan kerusakan flora normal tubuh, sehingga nantinya akan meningkatkan resiko infeksi bakteri. Kemudian di sini ada mini kasus. Jadi seorang pasien 30 tahun itu ia datang ke dokter dengan keluhan mengalami flu, demam, dan batuk. Kemudian dokter ini memberikan antibiotik. Terus setelah diberikan antibiotik, pasien ini mengalami resistensi antibiotik. Setelah ditelusuri ternyata si pasien ini menderita infeksi virus dan bukan infeksi bakteri, sehingga karena dia tadi diberikan antibiotik. Antibiotik itu hanya untuk antibakteri. Akhirnya dia terkena resistensi antibiotik karena sebenarnya dia menderita infeksi virus.